Kisah tentang samurai di Kekaisaran Jepang seakan tidak pernah padam hingga saat ini. Salah satu kisah yang terkenal dan menginspirasi adalah tentang perjuangan 47 Ronin atau 47 Ronin. Kisah 47 Ronin adalah salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Jepang yang merupakan kisah nyata. Selama era Tokugawa di Kekaisaran Jepang, kekaisaran tersebut diperintah oleh shogun. Shogun adalah pejabat militer tertinggi yang memerintah atas nama kaisar. Di bawahnya ada sejumlah penguasa daerah yang disebut daimyo. Setiap daimyo mempekerjakan kontingen prajurit samurai. Semua elit militer ini diharapkan mengikuti kode Bushido, yang mana salah satu tuntutan Bushido adalah kesetiaan terhadap tuannya dan keberanian dalam menghadapi kematian. Pada tahun 1701, Kaisar Higashiyama mengirim utusan Kekaisaran Jepang dari tahtanya di Kyoto ke Istana Shogun di Edo yang mana sekarang menjadi kota Tokyo. Seorang pejabat tinggi keshogunan, Kira Yoshinaka, menjabat sebagai pemandu untuk kunjungan tersebut. Dua daimyo muda, Asano Naganori dari Ako dan Kame-sama dari Sumano, berada di ibu kota melakukan tugas kehadiran mereka secara bergantian. Saat itu, keshogunan memberi mereka tugas untuk menjaga urusan kaisar. Kira ditugaskan untuk melatih daimyo soal etiket istana di Kekaisaran Jepang. Asano dan Kame menawarkan hadiah kepada Kira, tetapi pejabat itu menganggap itu sama sekali tidak pantas dan marah. Dia mulai memperlakukan kedua daimyo itu dengan hina. Kame sangat marah dengan perlakuan memalukan dan hal itu membuatnya ingin membunuh Kira. Namun Asano menunjukkan kesabaran. Kekhawatiran akan tuan mereka, para pengikut Kame diam-diam membayar Kira sejumlah uang besar. Pejabat itu mulai memperlakukan Kame dengan lebih baik. Namun dia terus menyiksa Asano sampai daimyo muda itu tidak tahan lagi. Kira menyebut Asano sebagai orang udik tanpa sopan santun di aula utama. Mendengar hal itu, Asano pun menghunus pedangnya dan menyerang pejabat itu. Kira hanya menderita luka kecil di kepalanya, namun hukum keshogunan dengan tegas melarang siapapun menghunus pedang di dalam kastil Edo. Asano yang berusia 34 tahun diperintahkan untuk melakukan seppuku. Setelah kematian Asano, keshogunan menyita domain yang dipimpinnya. Tindakan itu membuat keluarganya jatuh miskin dan para samurainya diturunkan statusnya menjadi ronin. Biasanya, samurai diharapkan untuk mengikuti tuannya menuju kematian alih-alih menghadapi aib sebagai samurai tanpa tuan. Sejumlah 47 dari 320 samurai Asano memutuskan untuk tetap hidup dan membalas dendam. Dari sinilah kisah 47 Ronin dari Kekaisaran Jepang terus menginspirasi hingga saat ini. Dipimpin oleh Oishi Yoshio, 47 Ronin bersumpah untuk membunuh Kira dengan cara apapun. Takut akan balas dendam para pengikut Asano, Kira membentengi rumahnya dan menempatkan banyak penjaga. Para Ronin menunggu waktu untuk membalas dendam. Untuk membuat Kira lengah, para Ronin menyebar ke berbagai wilayah. Mereka mengambil pekerjaan kasar sebagai pedagang atau buruh. Salah satu dari samurai tidak bertuan itu bahkan menikah dengan keluarga yang telah membangun rumah Kira. Dengan cara ini, dia dapat mengakses cetak biru kediaman Kira. Oishi sendiri mulai minum dan menghabiskan banyak uang untuk pelacur. Rupanya, ia melakukan hal ini agar orang memandangnya dengan pandangan hina. Ketika seorang samurai dari Satsuma mengenali Oishi yang mabuk tergeletak di jalan, dia mengejeknya dengan menendang wajahnya. Yang jelas, ini menjadi tanda penghinaan total. Oishi menceraikan istrinya dan mengirimnya serta anak-anak mereka yang lebih kecil pergi. Semua ini dilakukan untuk melindungi mereka, namun sang putra sulung memilih untuk tetap tinggal dengan ayahnya. Saat salju turun pada malam tanggal 14 Desember 1702, 47 Ronin bertemu sekali lagi di Honjo dekat Edo. Mereka semua bersiap untuk serangan. Seorang Ronin muda ditugaskan untuk pergi ke Ako dan menceritakan kisah mereka. Sejumlah 46 orang pertama-tama memperingatkan tetangga Kira tentang niat mereka. Mereka kemudian mengepung rumah pejabat itu dengan membawa tangga, pendobrak dan pedang. Diam-diam beberapa Ronin memanjat dinding rumah Kira lalu mengalahkan dan mengikat para penjaga malam yang terkejut. Atas aba-aba penabuh, Ronin menyerang dari depan dan belakang. Para samurai Kira tertidur dan bergegas keluar untuk bertarung tanpa sepatu di salju. Kira sendiri lari bersembunyi di gudang penyimpanan. Ronin menggeledah rumah Kira selama 1 jam. Mereka akhirnya menemukan pejabat itu meringkuk di dalam gudang di antara tumpukan batu bara. Menyadari dia dengan bekas luka di kepalanya yang ditinggalkan oleh pukulan Asano, Oishi berlutut dan menawarkan Kira wakizashi. Wakizashi
adalah pedang pendek yang sama yang digunakan Asano untuk melakukan seppuku. Oishi segera menyadari bahawa Kira tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri secara terhormat. Bahkan pejabat tersebut tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengambil pedang. Maka Oishi memenggal kepala Kira. Para Ronin berkumpul kembali di halaman kediaman Kira. Semua 46 samurai tak bertuan itu masih hidup. Mereka telah membunuh sebanyak 40 samurai Kira. Saat fajar menyingsing, para Ronin berjalan melewati kota menuju kuil Sengakuji, tempat junjungan mereka dimakamkan. Kisah balas dendam mereka menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Orang banyak berkumpul untuk menghibur dan menyambut mereka di sepanjang jalan. Oishi membilas darah dari kepala Kira dan mempersembahkannya di makam Asano. 46 Ronin kemudian duduk dan menunggu untuk ditangkap. Sementara Bakufu memutuskan nasib mereka, para Ronin dibagi menjadi 4 kelompok yang ditampung oleh keluarga daimyo, yaitu keluarga Hosokawa, keluarga Mari, keluarga Mizuno, dan keluarga Matsudaira. Para Ronin menjadi pahlawan nasional karena ketaatan mereka pada Bushido dan kesetiaan mereka yang berani. Banyak orang berharap diberi pengampunan karena membunuh Kira. Meskipun sang shogun sendiri tergoda untuk memberikan gerasi, anggota dewannya tidak dapat memaafkan tindakan ilegal. Pada tanggal 4 Februari 1703, para Ronin diperintahkan untuk melakukan seppuku, yang mana hukuman ini adalah hukuman yang lebih terhormat daripada eksekusi. Berharap mendapatkan penangguhan hukuman di menit-menit terakhir, keempat daimyo yang memegang hak asuh Ronin menunggu hingga malam tiba. Namun, hasilnya tidak akan ada pengampunan. 46 Ronin termasuk Oishi dan putranya yang berusia 16 tahun melakukan seppuku. Para Ronin dimakamkan di dekat tuan mereka di kuil Sengakuji di Tokyo. Makam mereka menjadi tempat ziarah bagi para pecinta samurai dan kekaisaran Jepang. Salah satu orang pertama yang berziarah adalah samurai dari Satsuma yang menendang Oishi di jalan. Ia meminta maaf dan kemudian bunuh diri juga. Nasib Ronin ke-47 tidak sepenuhnya jelas. Sebagian besar sumber mengatakan bahawa ketika dia kembali dari menceritakan kisah tersebut di rumah para Ronin di Ako, Shogun memaafkannya karena ia masih muda. Dia hidup sampai lanjut usia dan kemudian dimakamkan bersama yang lain. Namun rupanya masyarakat marah atas hukuman yang dijatuhkan pada para samurai itu. Untuk meredakan amarah, pemerintah Shogun mengembalikan hak milik dan 1/10 dari tanah Asano kepada putra sulungnya. Selama era Tokugawa, kekaisaran Jepang dalam keadaan damai. Akan tetapi, di saat yang sama, samurai tidak melakukan banyak pertarungan. Banyak orang Jepang takut kehormatan dan semangat samurai perlahan memudar. Kisah 47 Ronin memberi orang harapan bahawa masih ada samurai sejati yang tersisa. Alhasil, cerita tersebut diadaptasi menjadi lakon kabuki yang tak terhitung jumlahnya dan pertunjukan boneka Bunraku. Kemudian, filem dan acara televisi tentang kisah 47 Ronin pun dibuat. Versi cerita fiksi dikenal sebagai Chushingura dan terus menjadi sangat populer hingga hari ini. Memang, 47 Ronin diangkat sebagai contoh Bushido untuk ditiru oleh penonton modern. Orang-orang dari seluruh dunia masih melakukan perjalanan ke kuil Sengakuji untuk melihat situs pemakaman Asano dan 47 Ronin. Pengunjung dapat melihat kwitansi asli yang diberikan ke kuil oleh kerabat Kira ketika mereka mengambil kepalanya untuk dimakamkan.